Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak SOS MSI. Perkenalkan, saya Tiara Akilah dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pembuatan video ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil mini riset saya yang mana tentang produk unggul yang ada di desa masing-masing. Yang dimana judul mini riset saya adalah Tempe sebagai produk unggulan di Desa Pasiran Dusun 3, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Adapun rumusan masalah dalam hal ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi pada saat pemasaran, apa solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa strategi yang digunakan untuk mengurangi adanya berbagai permasalahan dalam pemasaran, dan bagaimana kaitan hal tersebut dengan pendekatan pada antropologi ekonomi. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Desa Pasiran. Desa Pasiran merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Asahan, terdiri dari berbagai etnis yaitu etnis Jawa, Batak, Banjar, dan Melayu. Di desa ini, masyarakatnya banyak yang membuka industri rumah tangga dengan berbagai produk mulai dari kerupuk nasi, keripik pedas, tahu, dan juga tempe. Dan dalam mini riset saya kali ini, saya memilih produk tempe sebagai objek penelitian saya. Tempe merupakan jenis makanan dari hasil fermentasi antara kacang kedelai dengan ragi tempe. Selain itu, tempe juga mengandung banyak protein dan juga vitamin. Penelitian ini saya lakukan pada hari Minggu tepat tanggal 12 September 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saya mewawancarai seorang lelaki dewasa bernama Bapak Agus Maidedi berusia 49 tahun sebagai informan saya. Beliau adalah seorang produsen yang memproduksi tempe di sekitar rumah saya, yaitu di Desa Pasiran Dusun 3, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan. Dari keterangan yang saya dapat, dulunya beliau hanya sebagai penjual tempe dan mengambil persen dari hasil yang diproduksi oleh orang lain, tetapi beberapa tahun kemudian dengan berbekal ilmu pengolahan tempe yang seadanya, beliau memutuskan untuk membuka usaha sendiri sejak tahun 2014 silam hingga sekarang. Usahanya pun tak sia-sia. Tempe yang beliau produksi bisa menarik minat banyak orang dan bisa berdagang sendiri di Pajak Simpang 4, Kabupaten Asahan. Pendapatan yang didapat bisa mencapai sekitar 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, produk tempe ini juga sering dipamerkan pada acara pameran yang ada di balai desa. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran produk tempe. Yang pertama, ketika hujan maka langganannya banyak yang tidak datang. Ketika tempe mau dijual, tempenya terkadang kurang matang sehingga mengurangi daya jual. Ketika ada penjual tempe baru yang harga tempenya lebih murah dan bentuknya pun lebih tebal dari kami, maka pelanggan kami bisa aja lari ke penjual yang baru. Kemudian, daun juga susah dicari, sehingga tempe dibuat dalam bungkusan plastik dan bisa mengurangi minat para pembeli yang suka dengan tempe bungkusan daun. Ketika ikan laut murah, ayam murah, maka peminat tempe akan jarang. Dan pada masa pandemi, harga kacang kedelai naik, jadi pembuatan tempe akan dikurangi dari yang semula 60 kg menjadi 50 kg. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah ketika musim hujan maka pembuatan tempenya akan dikurangi, dan kalau banyak tempe yang kurang matang pas ingin dijual, maka dipilih-pilih yang sudah matang saja, dan besok buat tempenya akan dikurangi karena masih banyak tempe yang belum matang di hari yang semalam dan bisa dijual untuk besok lagi. Dan terakhir, strategi yang digunakan yaitu berserah diri pada Yang Kuasa karena rezeki sudah ada yang mengatur. Kedua, yakin bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Berusaha semaksimal mungkin supaya pelanggan tidak lari dengan tidak mengecewakan. Berjualan dengan wajah yang ramah, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, menjaga kualitas tempe dan menjaga kebersihan saat pembuatan tempe berlangsung. Selanjutnya, pendekatan antropologi yang terkait dengan mini riset produk tempe di Desa Pasiran, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, yaitu pendekatan formalis.
Karena dalam pembuatan tempe, Pak Agus biasanya hanya menggunakan 60 kg kacang kedelai dan menjadi 120 kg kacang kedelai siap bungkus, kemudian menjadi 900 tempe siap jual. Sehingga Pak Agus hanya menggunakan kacang kedelai yang minimal dan menghasilkan pendapatan yang maksimal. Kemudian timbulnya gejala ekonomi, yaitu dengan meningkatnya harga tempe ataupun pengecilan ukuran tempe dikarenakan harga kacang kedelai yang meningkat dan susah dicari. Adanya pertemuan antara pembeli dengan pedagang tempe di pasar akan membentuk hubungan yang harmonis sesamanya, dan semakin banyak yang membeli akan semakin meningkat pendapatan. Terakhir, semua sumber daya ekonomi memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, termasuk tenaga kerja yang cukup dan menggunakan modal yang minimum untuk kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Dan berikut inilah adalah hasil dokumentasi dari penelitian saya.